kanan ya dari Semarang Timur menuju Semarang Barat, tepatnya di daerah Bandara Lama ya. Mohon maaf saya cuma punya satu spion karena ini dol ya, lubang bautnya, jadi saya nggak bisa pasang, harus dibor ulang atau ditambah. Jadi di sini kayak test drive ya kita ya, test drive motor Tiger yang telah sudah saya rakit dulu ya. Baru ada video test drive-nya sekarang ya. Kita coba dari Semarang Timur ke Semarang Barat. Saya di jalan utama. Mari kita lihat-lihat ada apa aja sekarang di sepanjang jalan utama ini, di Jalan Majapahit. Maaf ya kalau saya jarang ngomong karena memang fokus di jalan. Jadi alangkah lebih baiknya kita tetap berwaspada dan tetap berhati-hati, karena bisa jadi kita sudah betul jalannya sudah tidak melanggar aturan atau tidak ugal-ugalan, tapi orang lain yang bisa menyebabkan kita kecelakaan karena mereka kayak gini. Kalau mereka nggak bener ya kita jadi korbannya. Harusnya kan taruh di rumah udah bisa atasnya ya, tidak mengganggu keseimbangan pengendara. Ini sepanjang jalan ini cukup ramai ya di pagi hari ini, di pukul 8.20, tapi terhitung lancar, ramai lancar. Ini juga banyak sekali kendaraan besar yang menggunakan jalan ini untuk jalan utama ya. Tapi bukan ini ya, bukan kendaraan yang seperti truk besar, trailer dan seterusnya, karena memang harus atau diwajibkan melewati jalur Pantura, jadi tidak di dalam kota Semarang. Tapi truk-truk yang kayak gini yang mentor nasional ini, karena memang keperluannya di dalam kota Semarang. Mengingat juga di dalam kota Semarang juga banyak pabrik, tapi bukan di pusat kotanya ya. Kalau di pusat kotanya banyak kan toko. Sedikit menyamai kecepatan yang ada di sekitar kita, menyamai kecepatan kendaraan yang ada di sekitar kita. Kita sampai di jalan apa ini? Jalan Majapahit ya. Cuman ini mau ke tol Jaya Besari. Kalau kita belok kanan kita terus ke tol Jaya Besari. Sana ya. Di tol ini kita bisa ke Demak, ke Solo, Jogja, sampai Jakarta. Kita ambil jalur kanan dulu. Itu tuh mas itu tuh. Kalau jalan berhenti kanan tapi lambat-lambat ya di jalur kanan kan jadinya banget. Oke, jadi mungkin kita cukupkan dulu komentarnya ya, komentar untuk mengenai situasi jalanan. Kalian bisa menilai sendiri. Ini saya akan berbicara tentang motor Tiger yang telah saya rakit, review dari saya sendiri. Oke, nggak boleh ya. Ini motor Tigernya untuk mesin ya, mesin overall sih bisa digeber juga,
jika terjadi kebocoran apabila digeber, dan kebocorannya pun tidak terlalu deras ya, cuma rembes seperti uap oli yang panas gitu, baru dia kelihatan ada bekas rembesan di mesin. Terus untuk karburatornya juga sebenarnya lancar kalau sudah panas ya, mengingat karburator ini juga kalau orang-orang bilang itu kalau nggak bisa settingnya itu susah dapat langsangnya ya. Dan memang kalau ciri karburator di zaman dulu kalau udah agak tua itu ya, harus di permajaan ya, repair semuanya, digurah ya, dibersihkan betul-betul agar bisa dapat settingan yang mudah. Jauh dan risiko nanti kalau merah lagi. Oke, kita lanjut perjalanan dan komentar tentang motor saya lagi tentang karburator. Karburatornya terpaksanya harus dicuk kalau pagi-pagi, kalau waktu awal kali hidup. Tapi kalau sudah lancar nanti ya nggak perlu digas dan nggak perlu dicuk, dia sudah stabil, sudah benar-benar halus ya cara di sini. Tapi memang kalau motor cc besar itu getarannya lebih terasa ya dibandingkan motor-motor yang cc-nya lebih kecil, atau Fusion atau dari merek lain ya. DSX, CP yang 150, apalagi udah injeksi ya, sangat-sangat berbeda. Nah inilah Tiger ya, jadi getarannya cukup terasa di stang. Terus ya memang motor ini motor yang apa ya, dulu waktu awal saya rakit itu sebenarnya partsnya baru semua, saya nyicil dan saya rakit sendiri. Bukan saya kurang kerjaan, tetapi memang mau belajar tentang motor dari awal, dari A sampai Z-nya. Oke, kita sekarang di Jepang 5 ya. Ini ada Indie Style dulu, S Hardware ya, sudah dijual dan dibeli. Jepang 5, larangan Pancasila. Kita muter dan kita ngambil ke arah Jakarta ya. Saya rating dulu, nanti harus kasih aba-aba menggunakan tangan kalau memang ada terjadi kerusakan di dalam motor. Untuk sinyal belok ya bisa menggunakan kode tangan dan harus lambat-lambat, jangan ngebut, ini bisa menimbulkan kecelakaan. Jadi tetap bersabar, tetap tenang. Oke, di sini kita mengarah ke Jakarta ya, yang nanti kita lewati juga ada di juga. Oke, kita lanjut lagi berbicara tentang motor saya. Jadi karena partsnya dulu itu tahun 2016-17 saya nyicilnya. Nah, kebanyakan sekarang sudah tua ya dan perlu perbaikan juga, terutama di seal shock motor belakang, shock belakang. Terus juga ban motor juga yang belakang itu juga harus diganti karena sudah mulai botak, mulai halus. Dan menariknya motor saya untuk ban depannya sejak tahun 2017 saya menggunakan ban merek X ya, nanti saya kasih tahu dan kalian juga boleh komen tebak apa merek bannya.
itu sampai sekarang nggak gundul-gundul dan awet. Memang tipe komponnya kayaknya tipe kompon keras ya, tapi saya nggak tahu tuh. Udah bertahun-tahun ban belakang saya yang sering ganti dibandingkan depan. Udah 2 kali ganti, yang ban belakang, yang ban depan baru sekali. Padahal dulu unitnya baru dua-duanya. Yang habis duluan yang belakang. Tidak. Apakah itu? Ya, silakan komen ya. Biasanya saya akan spill tuh apa itu bannya. Mungkin sekarang udah oh ya masih ada Pak tadi ya. Oke, di sini kita sudah arah ke Tugu Muda. Di sini banyak yang jualan oleh-oleh ya, jual oleh-oleh. Mungkin kita nanti sampai Tugu Muda kita stop videonya ya. Nggak terlalu lama juga video ini berjalan. Dan kalian bosan nontonnya endingnya nggak ada seru-serunya. Karena yang seru itu biasanya ngebut ya. Jadi jangan bertanya, oke ya ini hijau, jadi saya agak sedikit mungkin aja. Nah itu dia Tugu Mudanya bagi kalian yang belum pernah Semarang. Tutupan pohon sayangnya.